Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, selamat sore. Kali ini kita akan bahas usaha di daerah pedesaan yang menurut kami cukup menjanjikan dan cukup mudah untuk dilakukan, yaitu usaha ternak entok. Jadi teman-teman yang berminat untuk peternak entok, walaupun kita berada di daerah pedesaan, kita tetap bisa menjalankan usaha ini, karena di pedesaan juga untuk masalah penjualan pada saat sekarang ini sudah cukup mudah. Namun ada hal-hal yang perlu kita perhatikan teman-teman untuk memulai peternak. Hal apakah yang perlu kita perhatikan? Kita akan bahas secara menyeluruh. Jadi simak terus dan jangan sampai ada yang terlewatkan. Baiklah teman-teman, seperti keadaan saya, mungkin teman-teman juga berada di daerah pedesaan. Jadi kalau kita akan memulai ternak, entah itu unggas ataupun yang lainnya, kita harus memperhatikan lokasi sekitar kita. Apakah sekitaran kita itu pemukiman penduduk yang padat ataupun lahan pertanian seperti di tempat saya ini. Jadi nanti kita bisa tahu jenis usaha ternak apa yang akan kita pilih untuk memulai usaha di daerah pedesaan. Kemudian hal yang kedua yaitu setelah kita mengetahui lokasi, kita kena memperhatikan kesibukan kita. Apakah ternak yang kita pelihara itu menghabiskan waktu kita sehingga kita tidak bisa mengerjakan hal-hal yang lain. Kemudian untuk yang berikutnya, kita harus memperhatikan dan harus jeli apakah di sekitaran kita ada sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kebutuhan peternakan kita. Kemudian setelah kita mengetahui situasi di sekitar pedesaan kita, barulah kita bisa menentukan jenis usaha ternak apa yang akan kita lakukan. Nah, untuk saya sendiri, saya memilih untuk usaha peternak entok. Sebetulnya ada pilihan-pilihan yang lain seperti peternak kambing ataupun hewan yang lain, karena di daerah pedesaan ini terdapat banyak sekali sumber pakan untuk hewan ternak. Kemudian karena kami berada di sekitaran lahan pertanian yang seperti ini teman-teman, ada banyak jenis tanaman yang para petani tanam di sekitaran sini. Di antaranya adalah pohon singkong dan juga ada pohon-pohon yang lain yaitu palawija dan lain sebagainya, sehingga kita harus memperhatikan kandang yang kita buat untuk peternak entok agar kita bisa peternak entok dengan lancar
dan petani pun tidak terganggu dengan entok-entok kita. Maka kita harus beternak entok di dalam kandang, atau kita buatkan pagar pembatas supaya entok-entok kita tidak menyerbu ke daerah atau ke lokasi pertanian. Kemudian untuk pakan alternatif, karena kita bertempat tinggal di daerah pedesaan, kita akan menjumpai banyak pakan alternatif yang bisa kita gunakan untuk menghemat kebutuhan pakan dari ternak kita. Dan untuk masalah penjualan, walaupun kita berada di daerah pedesaan, tetap akan mudah kita dalam menjualnya, karena pada saat sekarang ini banyak pedagang-pedagang yang mencari hasil ternak dan dia bisa datang langsung ke tempat peternakan untuk membeli hasil ternak dari para peternak. Jadi menurut saya usaha peternakan entok ini cukup mudah untuk dilakukan, dan untuk hasilnya, karena kita berada di pedesaan, maka hasilnya cukup menjanjikan teman-teman. Asal teman-teman tahu, untuk kandang kami ini berada di sebelah lahan pertanian yang sangat dekat teman-teman. Jadi kita buatkan kandang seperti ini, kita bikin pagar dari jaring teman-teman, supaya ternak kita itu tidak keluar dari kandang dan menyerbu ke lahan pertanian, sehingga aman untuk kita beternak, dan petani pun tetap aman dalam menjalankan aktivitas mereka. Untuk kali ini itu dulu yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman sekalian. Semoga ada hal-hal kecil yang teman-teman bisa ambil dan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan bahas hal-hal yang lebih menarik lagi, dan tentunya berasal dari pengalaman selama kami beternak entok di daerah pedesaan. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam beternak entok, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.